guys, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan kebudayaan atau keberagaman di Indonesia. Setiap masalah ataupun konflik yang terjadi dalam masyarakat yang beragama harus segera diselesaikan sehingga tak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Preventif, Represif. kuratif. Oke, yang pertama, cara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadi masalah atau sebelum masalah itu terjadi. Misalnya dengan toleransi, saling bekerja sama, dan latihan bersama. Nomor 2, sedangkan cara represif yaitu upaya mengatasi pada saat atau setelah terjadi masalah. Seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Yang ketiga, ada satu lagi yaitu kuratif, yaitu upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi, misalkan pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Ada 3 permasalahan di Indonesia, yaitu 1. Permasalahan sosial budaya, 2. Permasalahan ekonomi, dan ketiga permasalahan gender. 1. Permasalahan sosial budaya. Beberapa bentuk penyelesaian masalah keberagaman masyarakat di bidang sosial budaya yakni 1. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial, menciptakan budaya hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah, tempat tinggal, sekolah, tempat-tempat umum, dan juga pada tempat kerja. Tentunya, upaya tersebut dapat mempengaruhi kualitas mental diri masyarakat itu sendiri, seperti pada ungkapan Latin yang berbunyi mens sana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kedua, meningkatkan moralitas agama serta kecerdasan bangsa melalui media komunikasi yang informatif, kreatif, inovatif, dan edukatif, yang membentuk opini publik yang positif dan peningkatan nilai tambahan secara ekonomi. Yang ketiga, mengembangkan bakat dan minat generasi muda dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat. Yang kedua, penyelesaian permasalahan ekonomi. Beberapa bentuk penyelesaian masalah keberagaman masyarakat di bidang ekonomi yaitu: yang pertama, mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global, yang dilakukan dengan cara membuka aksesibilitas yang sama terhadap kerjasama dan berusaha bagi segenap rakyat serta seluruh daerah melalui keunggulan komparatif seperti keunggulan sumber daya alam dan keunggulan sumber daya manusia, dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminasi dan hambatan. Yang kedua, pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan tujuan agar lebih efisien, produktif, dan bernilai saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan juga peluang usaha yang seluas-luasnya. Yang ketiga, penyelesaian permasalahan gender. Upaya menyelesaikan permasalahan gender dapat dilakukan dengan melakukan beberapa kegiatan pokok berikut ini. Yang pertama, peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk pula upaya pencegahan dan penanggulangannya. Yang kedua, pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah. Yang ketiga, pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di daerah. Yang keempat, penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan, sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan. Dan yang terakhir, peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan porno aksi. Sikap menghargai dan menghormati keanekaragaman suku bangsa dan budaya dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Misalnya, tidak menonjolkan suku bangsa sendiri, tidak menjelek-jelekan suku bangsa lain, mau bergaul dengan teman yang berbeda suku, memberikan pujian terhadap keindahan budaya suku bangsa lain, dan menyaksikan pertunjukan kesenian dari daerah lain, dan masih banyak lain. Kita juga harus menerima keberagaman budaya sebagai bagian budaya bangsa. Misalnya dengan mempelajari kesenian dari daerah lain. Jika kita mampu melakukan hal seperti itu, maka kita telah menunjukkan sikap menerima keberagaman budaya bangsa. Warga pendatang di suatu wilayah juga sudah seharusnya mempelajari kebudayaan daerah setempat, sehingga
dapat berbaur dengan budaya baru di tempat yang baru. Dengan mempelajari budaya baru di tempat yang baru, berarti telah menghargai, menghormati, dan menerima keanekaragaman budaya. Pada akhirnya, kerukunan antar suku bangsa dan tetap terjaga, sehingga keutuhan NKRI tetap terjaga. Beberapa contoh perilaku yang mencerminkan penyelesaian keberagaman antara lain sebagai berikut. Pertama, lingkungan sekolah. 1. Dalam menyelesaikan urusan di sekolah selalu diusahakan dengan melalui musyawarah. 2. Terdapat kesadaran dan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. C. Atau 3. Bersikap dan bertindak bijak terhadap kelebihan dan kekurangan teman yang lain. 4. Kita harus saling menghargai antara satu siswa dengan siswa yang lain, mengetahui karakteristiknya, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan baik. 5. Kita harus menghargai pendapat dan sikap siswa yang lain. Kita harus bisa mengerti mengapa mereka bersikap seperti itu. 2. Lingkungan masyarakat. 1. Membiasakan bersahabat dan saling membantu dengan sesama warga yang ada di lingkungan kita. 2. Memecahkan masalah perbedaan secara bijaksana, penuh pengertian, saling menghargai, serta tanpa paksaan dan kekerasan. 3. Menghadapi perbedaan tidak cukup hanya dengan mendiamkan atau bahkan dengan menafikan keberadaannya, tetapi perlu dimusyawarahkan. 4. Adanya kesadaran mengenai perbedaan sikap, watak, dan sifat. 5. Menghargai berbagai macam karakteristik masyarakat. Dan 6. Bersikap ramah dengan orang lain dan selalu berpikir positif. Yang ketiga, di lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, tidak memandang rendah suku atau budaya lain. Yang kedua, tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dari yang lain. Yang ketiga, menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Yang keempat, lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Yang kelima, terus-menerus membangun sikap mental yang berpartisipasi terhadap pembangunan. Yang keenam, mengembangkan budaya daerah yang luhur dalam rangka membentuk budaya nasional. Oke guys, itu tadi adalah cara menyelesaikan permasalahan keberagaman di Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih. Terima kasih. Yo!